Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Ini adalah pelajaran ketiga dan pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya akan membahas tentang saling menghargai. Apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Saling menghargai adalah saling menghormati, saling memperhatikan, dan menganggap penting orang lain. Sekali lagi, saling menghargai adalah saling menghormati, saling memperhatikan, dan menganggap penting orang lain. Mengapa kita harus menghormati, memperhatikan, dan menganggap penting orang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini bermacam-macam. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Dan ada pula yang kaya, dan ada pula yang miskin. Lalu demikian juga bangsa Indonesia. Kita tinggal di Indonesia ini banyak perbedaan, banyak keanekaragaman. Ada keanekaragaman suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tentu di tengah-tengah perbedaan ini, di tengah keanekaragaman ini, dibutuhkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan ini tidak untuk saling mengejek, mencemooh, dan sebagainya. Misalnya, yang berkulit putih mengejek yang berkulit hitam, yang tinggi mengejek yang rendah, yang berambut lurus mengejek yang berambut keriting. Ini tidak dibenarkan, karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menentukan. Tentu kalau kalian mengejek perbedaan atau sesuatu yang kalian anggap kurang, kalian sebenarnya telah mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja macam-macam saling menghargai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Seperti contoh kita di dalam menjalankan ajaran agama Islam ini banyak perbedaan yang kita temui. Tentu sekali lagi dalam perbedaan itu adalah untuk saling menghargai, bukan untuk saling menyalahkan dan mengejek. Seperti contoh, di antara teman kalian ketika sholat subuh mungkin ada yang melakukan kunut, ada juga yang tidak. Maka ini diperlukan untuk saling menghargai, tidak boleh saling menyalahkan. Karena kedua-duanya ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tentu yang salah itu adalah yang tidak sholat subuh, yang kunut atau yang tidak benar. Yang salah itu adalah yang tidak sholat subuh. Ayo, siapa tadi yang tidak sholat subuh? Atau yang subuhnya kesiangan? Ngaku. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing ya. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semuanya ada tuntunannya. Kemudian saling menghargai yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Kita hidup di masyarakat atau dengan teman kalian, pasti ada teman atau tetangga kita yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita.
Maka kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menghina, mengejek, dan merendahkan. Misalnya ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Nah, ini harus kita hargai keyakinan mereka. Kemudian saling menghargai. Ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Seperti contoh ketika kita belajar kelompok, ada tugas kelompok. Ya, ketika ingin melaksanakan tugas itu, ya masing-masing orang, masing-masing anak punya pendapat masing-masing. Maka ya, semua pendapat itu harusnya ditampung dan dihargai, ditulis semua, kemudian disimpulkan. Jangan sampai hanya memaksakan kehendak pribadi, memaksakan pendapat pribadi yang harus dipakai. Ini tidak benar. Ya, kita harus menghargai apapun pendapat teman kita. Nah, anak-anakku, kemudian manfaat apa yang akan kita peroleh ketika kita menghargai orang lain, menghargai teman yang lain? Yang pertama adalah mendapat banyak teman. Kalau kita menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendirian orang lain, maka orang lain pun akan suka kepada kita. Dan kalau orang lain sudah suka, maka teman kita akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah kita akan dihargai oleh teman, dihargai oleh orang lain. Kalau kita menghargai orang lain pun akan menghargai kita. Demikian juga kalau engkau merendahkan, menghina orang lain pun akan balas menghina kita. Maka kalau kalian ingin dihargai teman, hargai teman kalian. Yang ketiga, hidup akan tentram dan damai. Tentu kalau kita banyak teman, dihargai orang lain, hidup kita akan tentram dan damai. Dan yang keempat, ini adalah yang paling penting, bahwa kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perbedaan di dunia ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, untuk saling menghargai. Nah, demikian anak-anakku, perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.